Selamat datang di proker pertama dari Action on Mic volume 1 dari Kementerian Kajian dan Asesmen Strategis BEM FEBUB 2025 nih teman-teman. Nah, karena ini adalah Action on Mic pertama gitu ya, di Action on Mic kali ini dan juga setelah berikut-berikutnya kita bakal ngebahas mengenai isu-isu dan juga fenomena-fenomena yang sering banget mungkin lewat gitu ya di sosial media kita dan pastinya juga sering diperbincangkan di saat ini dan juga nantinya gitu. Betul banget nih. Jadi podcast ini tuh tempat ruang buat kita ngobrol, diskusi, bahkan ngebedah dengan santai tapi tetap informatif nih Sam. Nah, sebelum lanjut ke selanjutnya nih, kita kenalan dulu nggak sih? Oh ya, bener banget tuh Bil. Kalau kata MC Kondang gitu ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Nah, maka dari itu langsung aja kali ya. Perkenalkan, nama aku Samuel Wijaya. Aku dari Kementerian Kastrat, Keditjenan Kebijakan Nasional dan Global. Dan di sini ada partner aku yang katanya sih si paling ganteng gitu teman-teman ya. Oke, aku Abil dari Kementerian Kastrat, Keditjenan Kebijakan Wilayah dan Daerah nih. Oh ya, kenalan udah. Selanjutnya kita sebenarnya mau ngebahas apa sih Sam? Nah, di episode perdana gitu ya dari Action on Mic kali ini kita bakalan ngebahas topik yang sempat jadi trending beberapa bulan belakangan ini gitu ya. Apa tuh? Dan ini trending banget di sosial media, apalagi kalau kalian pakai TikTok gitu ya. Ini sering banget sih lewat di FYP aku. Harusnya gitu. teman-teman tahu sih ya. Iya, dan mungkin kayaknya ya teman-teman juga pasti ada beberapa yang ngikutin gitu karena ini cukup relevan gitu tentang kita dalam menjalani kuliahan. Nah, cluenya itu adalah fenomena ini tentang lari-lari tapi bukan atlet, Bil. Apa tuh lari bukan atlet? Jadi langsung aja kita kali ini bakalan ngebahas mengenai fenomena #kabur aja dulu. Oh iya benar banget tuh. Sebelumnya juga bahan perbincangan kan di media sosial tuh. Nah, tapi sebenarnya apa sih fenomena kabur aja dulu tuh? Nah, sedikit cerita gitu ya. Fenomena kabur aja dulu ini setelah aku cari tahu lebih lanjut, sebenarnya muncul dari keresahan para anak muda gitu. Khususnya Gen Z, apalagi di TikTok gitu kita sering lihat mereka tuh ngerasa jenuh, capek dan juga ngerasa stuck gitu sama kondisi yang mereka alami di Indonesia kali ini. Nah, ini tuh setelah aku cari tahu nih faktornya banyak banget. Bisa karena kuliahnya itu mereka merasa burnout, terus kerjaan yang mereka rasakan selama kuliah juga itu gak manusiawi dan politik yang ada di Indonesia itu yang biasa-biasa aja, yang itu aja gitu. Sampai kadang-kadang kita ngeliat juga para buruh merasa kalau gaji yang mereka dapat itu nggak sesuai sama effortnya mereka, makanya mereka memilih buat kabur aja dulu. Oh iya, yang aku baca juga ya dari survei YouGov Omnibus menyatakan bahwa 71% nih anak muda berusia 18 sampai 24 tahun itu mempertimbangkan bahwa dia ingin berpindah dari Indonesia ke luar negeri nih Sam. Dan juga manajer YouGov ini berpendapat bahwa kalangan anak muda ini luar negeri bukan hanya untuk studi nih, tapi juga untuk berkarir ke depannya katanya. Betul banget. Nah, kalau misalnya kita berbicara gitu ya tentang politik di Indonesia, ini menurut aku sendiri sih ya Bila, ini cuma gonta-ganti wajah doang sih. Tapi isinya tetap aja rakyat tetap geleng-geleng. Apalagi setelah kejadian kemarin gitu ya, kita sering lihat di sosial media. Ini makin kelihatan gitu siapa yang sebenarnya dilindungi dan siapa yang disuruh sabar. Kayak contohnya aparat-aparat kemarin ini malah lunak ke para elit-elit, para pejabat, tapi malah keras ke rakyatnya. Aduh. Nah, kalau kamu sendiri gitu Bil, setelah mendengar data yang sebelumnya aku jelasin dan juga fenomena-fenomena ini, kira-kira kamu bakal kabur nggak nih Bil? Gak dulu kayaknya. Aku kabur nggak kabur sama aja kayaknya. Ya udah deh. Nah, kembali ke data yang tadi aku jelasin gitu ya, dan juga Abil jelasin. Ini artinya besar juga kalau minat anak muda Indonesia buat istilahnya kabur ke luar negeri. Tapi kan pertanyaannya adalah mau kabur kemana emang anak muda ini, dan juga ngapain mereka kabur duluan gitu. Emangnya kabur itu merupakan sebuah solusi gitu, atau semacam bentuk putus asa saja dari para anak muda Indonesia dan juga netizen plus 662 ini. Wah, menarik banget tuh bahasan pada kali ini nih. Nah, tapi tenang aja, kita bukan hanya berdua nih, kita mendatangkan narasumber yang paling gokil, paling keren nih. Asik. Kita sambut aja langsung ya. Oke, kepada Kak Emanuel Sakti. Silakan masuk. Oke. Sip. Oke. Halo Kak. Halo Sam. Oke. Kalau dari Kakak sendiri nih ya, Emanuel ini lebih biasa dipanggil Kak Emanuel kah atau Kak Sakti?
Sebenarnya tergantung sih, ada yang panggil Noel, ada yang panggil Sakti, terserah kalian aja. Terserah. Oke, kalian. kita panggil apa ya? Kak Sakti Kak aja Sakti kali? aja kali Oke, ya, boleh oke. Kak Sakti. Boleh. Oke. Oke deh, selamat datang di podcast Ekonomik nih, volume pertama nih Kak. Pertama-tama gimana nih kabar Kakak terlebih dahulu nih? Aku sih sangat luar biasa ya buat ikutin podcast ini. Kalian gimana kalian? Oh, saya sehat-sehat. Kamu sehat? Aku sehat Oh, juga, sehat, siap sehat. banget sih, antusias Oke. banget karena kita nggak sabar gitu denger pendapat dari narasumber kita yang luar biasa ini. Betul banget. Oh iya, sebelumnya kesibukan Kakak saat ini apa nih Kak, kalau boleh tahu? Ya sebenarnya kok cuma mahasiswa biasa sih ya, udah semester 4 ya cukup aja sih kuliah pulang. Kuliah pulang. Kalau pulang, Oke. kalau pulang. Bukan Oke. masanya. Oke, baik. Oke, karena aku lihat juga dari penampilan Kak Sakti ini kayaknya udah siap banget gitu ya buat kita diskusi bareng-bareng di podcast kita kali ini. Dan kira-kira Kakak udah siap belum? Aku udah siap banget dong. Siap Wih, banget. Siap banget. Wih, mantap banget kalau gitu ya. Kayaknya ada yang kurang nih Sam. Apaan tuh, Bill? Teman-teman masih belum pada tahu nih dan kenal lebih dekat dengan Kak Emanuel Sakti nih. Boleh kepada Kak Emanuel Sakti bisa menjelaskan perkenalan terlebih dahulu dan juga background Kak Sakti seperti apa, seperti itu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya aku Emmanuel Sakti, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tepatnya aku dari prodi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan. Nah, aku spill dikit kali ya buat background aku. Sebenarnya aku merupakan mahasiswa biasa yang sangat-sangat antusias mengikuti proker dan juga organisasi nih. Nah, aku juga pernah menjabat sebagai BPH Student Welfare dan juga sebagai Kapol e-Corner. Kalau dari Kakak sendiri, aku ngeliat dari backgroundnya gitu ya, Kak Sakti ini sempat kuliah gitu di luar negeri. Iya. Kakak kuliah di mana dan juga gimana cara Kakak kuliah itu? Apakah mengikuti program ISMA kah atau gimana? Iya. Oh ya, aku juga merupakan salah satu orang yang beruntung kali ya, yang bisa mendapatkan beasiswa ISMA gitu di tahun lalu. Dan aku juga berkuliah di University of Warsaw, tepatnya di Poland. Holland. Wah, gila. Keren banget Dari sih. backgroundnya sih udah keren banget ya. Dari Oke. BPH pernah, terus juga jadi kapal e-corner pernah, terus kuliah di Luar negeri itu juga. pernah. Mantap sekali. Nah, kayaknya teman-teman udah gak sabar nih. Oke, tanpa berlama lagi kita mulai dari pembahasan mengenai hashtag kabur aja dulu nih. Oke, kalau dari kacamata Kak Sakti sendiri gitu ya, ngelihat dari pandangan Kak Sakti, fenomena yang sempat rame hashtag kabur aja dulu ini tuh gimana sih Kak? Apakah ini merupakan cerminan dari anak muda itu yang gak tahan sama kondisi Indonesia saat ini? Atau menurut Kakak fenomena ini sebenarnya cuma lelucon aja gitu yang terjadi di sosial media? Gimana Kak? Jadi menurutku fenomena kabur aja dulu itu merupakan sebuah respons anak muda terhadap kondisi dalam negeri. Ini bisa jadi sebuah candaan atau lelucon. Tapi ini ada feel nyata dari anak muda nih. Itu mau dari ekonomi, pendidikan, dan juga harapan masa depan. Nah, ini juga bukan semata-mata soal nggak tahan ya, tapi lebih ke pertanyaan. Apakah Indonesia itu bisa menjamin masa depan yang layak untuk generasi kita? Jadi ini merupakan sebuah sinyal peringatan yang harus didengerin sih. Jadi bukan sekedar candaan aja gitu. Wah, menarik banget juga ya. Tapi menurut Kakak nih ya, fenomena ini nih sebenarnya tuh mempunyai dampak positif atau dampak negatif. Dan juga apakah ini gerakan yang cenderung pesimistik sehingga gak membawa kebaikan buat bangsa kita itu? Oke, sebenarnya dampaknya bisa dua arah sih ya. Jadi positifnya ini bisa mendorong anak muda untuk berani mengambil tantangan global, meningkatkan daya saing, dan melihat dunia dari sisi yang lebih luas juga nih. Nah, tapi negatifnya, kalau ini menjadi tren yang eksodus, ini bisa membuat Indonesia kehilangan banyak bibit-bibit terbaiknya. Coba deh kalian bayangin deh, kalau semua anak muda ingin kabur, lalu siapa yang akan menjadi agent perubahan di dalam negeri ini? Jadi menurutku, fenomena kabur dulu itu sangat baik dilakukan kalau dibarengin dengan komitmen untuk kembali dan membangun negeri. Betul banget ya. Betul banget. Oke. Nah, kalau melihat dari penjelasan Kak Sakti gitu ya, aku juga ngelihat kalau di BPS gitu, Badan Pusat Statistik yang bahas tentang statistik di Indonesia secara keseluruhan, di Indonesia ini menjadi peringkat pertama gitu di Asia Tenggara mengenai penganggurannya. Nah, aku pengen tanya mengenai pendapat Kak Sakti sendiri, apakah tingginya pengangguran gitu di Indonesia ini menjadi alasan utama di balik munculnya fenomena kabur aja dulu, atau ini juga mencerminkan gitu dari ketidakpercayaan anak muda terhadap masa depan di negeri sendiri? Oke, jadi menurutku kalau misalnya kita bicara soal pengangguran ya, ini merupakan salah satu faktornya, tapi bukan the one and only gitu. Nah, menurutku buat masalah utamanya itu ada di ketidakpercayaan. Nah, jadi kayak aku merasa bahwa anak muda itu memiliki rasa terkait ketidakpercayaan terhadap sistem di Indonesia sekarang. Dari segi
pekerjaan, meritokrasi, hingga ke akses pendidikan yang lebih adil. Jadi menurutku ini lebih dalam dari pengangguran. Ini soal rasa frustasi kolektif terhadap sistem yang stagnan. Oh, betul. Oke. Aku juga sempat kutip gitu ya tentang data anak muda yang pengen kuliah di luar negeri, dan juga Abel sudah jelaskan gitu. Nah, menurut kakak, kenapa sih banyak orang, khususnya para Gen Z dan juga pemuda di Indonesia ini punya pertimbangan gitu, ngerasa kalau mereka mending kabur aja dulu ke luar negeri, urusan di luar negeri gimana itu pikiran nanti, tapi yang mereka pikirkan tuh kabur aja dulu. Emang menurut kakak kenapa sih Gen Z itu ngerasa gitu, Kak? Oke. Menurutku sih yang pertama ya, ini bisa dari sistem pendidikan dan juga sistem pekerjaan di Indonesia yang masih belum terasa relevan dan kaku juga menurut mereka gitu. Nah, yang kedua, itu ada tekanan sosial. Ini baik dari masyarakat dan juga dari keluarga tentunya. Seperti harus sukses sebelum usia 25, harus nikah sebelum usia 25, atau harus memiliki gaji yang tetap, atau bisa bahkan ada stigma yang takut akan kegagalan. Nah, kalau di luar negeri itu banyak anak-anak muda yang memiliki ruang untuk bertumbuh dan berkembang tanpa pressure tersebut. Jadi, buat mereka itu kabur merupakan suatu jalan atau shortcut gitu ya untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik melalui karir dan juga emosional. Oh iya, tadi dikutip juga mengenai sistemnya kurang katanya, dan juga tekanan sosial juga berpengaruh kan. Ya, betul banget. Nah, aku juga sempat ngelihat banyak netizen pas 62 nih berkomentar bahwa ngomong ngapain sih capek-capek di sini, katanya hidup susah, gaji sulit, terus mending kabur aja katanya gitu. Nah, aku mau nanya kakak, waktu kakak akhirnya kuliah di luar negeri nih kak, apa hal yang paling membedakan dari diri kakak sendiri khususnya dibandingkan hidup di Indonesia dan di luar negeri, seperti apa kak? Oke, jadi selama aku berkuliah di University of Warsaw, tepatnya di Poland, itu yang paling aku rasain terkait dengan rasa aman dan jelasnya sistem sih ya. Jadi di luar negeri itu kayak sistem administrasi, transportasi, even urusan kampus itu masih bisa diandalin banget. Nah, terus juga kalau misalnya kita compare ya sama di Indonesia gitu, menurut aku luar negeri itu lebih unggul dari segi critical thinking dan juga respect for time-nya. Karena aku masih banyak banget nih kayak melihat tuh anak-anak muda yang apa ya, masih kaku atau masih nggak pede lah buat ngomong atau memberi opini yang bisa menjadi nilai plus di luar negeri gitu. Aku ada pertanyaan dulu nih dari pengalaman Kak Sakti. Sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya gitu ya, sebelum kakak kuliah di luar negeri, kakak tuh udah punya kepikiran belum kalau misalnya di semester 1 kakak pengen keluar negeri, atau itu kakak keluar negeri karena spontan aja pengen ikut gitu? Sebenarnya aku dulu ya, kayak aku tuh nggak tahu apa-apa ya ketika aku masih maba gitu ya. Tapi aku juga bergaul dengan teman-teman aku dan di situ juga ada yang senior mungkin. Nah, jadi aku kayak sempat mendengar ada soal ISMA gitu loh. Ya. Oh iya, Karena iya. kan aku anaknya kepo banget ya, jadi aku kayak jadi aku pulang aku main, aku langsung search di Google. ISMA tuh apa sih? Nah, jadi itu merupakan kayak sebuah exchange gitu dari pemerintah. Nah, pada awal aku kayak nggak yakin karena aku emang manusia biasa gitu. Kayak aku belum jago bahasa Inggris juga. Iya. Nah, akhirnya aku selama setahun itu aku benar-benar nge-push diri aku gitu. Jadi makanya aku bisa jadi seperti ini sekarang gitu. Oke, kita kembali lagi berbicara mengenai pendidikan gitu Kak Sakti ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai pendidikan, ada nggak Kak hal-hal yang benar-benar ngebedain sistem pendidikan atau kuliah di Indonesia dan juga sistem pendidikan di luar negeri secara sistem pendidikannya? Oke, ini kalau dari segi approaching-nya ya, itu Ya. kalau misalnya kalian kuliah di luar negeri, itu pendekatannya lebih diskursif. Jadi yang dimana kalau diskusi itu dilakuin bukan dihindarin gitu. Dan juga di luar negeri itu mereka berfokus pada critical thinking, bukan menghafal. Nah, sedangkan ya kalau misalnya kita di Indonesia gitu, masih ada budaya, mungkin kalian pernah dengar ya kayak asal bapak senang, asal Betul, kamu nurut betul. sama bapak, maka kamu aman buat skornya gitu. Nah, itu kayak menghalangi kreativitas dan juga inovasi anak muda. Itu sih. Oke. Nah, tadi sempat dibahas mengenai critical thinking ya. Ya. Nah, kalau di luar negeri itu seperti apa sih Kak pembelajaran critical thinkingnya, melatih critical thinking itu? Ya, apakah? Apakah seperti ya tanya jawab langsung pada tanya itu pada nunjuk tangan atau bagaimana Kak? Melatih. Sebenarnya ini lebih banyak ya terkait dengan project. Jadi di Project. matkul gitu tuh kayak pasti ada project yang diberikan kepada murid-muridnya. Nah, seperti aku dulu ada project tentang academic writing. Itu aku harus memberi tahu step-stepnya tiap minggu dan itu juga bisa melatih kayak critical thinking kita, kayak sejauh mana kita bisa berpikir dengan dalam gitu.
Jadi nggak melulu soal menghafal, jadi lebih ke pengaplikasiannya sih. Oke. Makanya setiap waktu itu ya, misalnya aku lagi SMP SD, nah itu tuh aku udah ngerasa kalau misalnya banyak banget ketika aku belajar gitu aku disuruh menghafal gitu. Iya benar Nah sih. mungkin itu salah satu juga kenapa thinking itu di sistem pendidikan Indonesia itu Masih juga kurang ya. soalnya lebih banyak menghafal Iya kan. betul sekali. Jujur ya, aku menghafal juga aku nggak ngerti gitu, yang Ya, penting hafal. ya sekedar hafal aja kan, Iya, nggak melatih pikiran kita betul. untuk kreatif segala macam ya. Karena dari dulu disuruhnya seperti itu, ya udah kita yang penting apa yang bapak senang kita lakukan gitu kan. Betul sekali. Oke, nah tadi kan kakak sampaikan mengenai perbedaan perkuliahan di luar negeri dan dalam negeri nih kak. Nah jadi menurut kakak fenomena hashtag kabur aja dulu tuh beneran valid atau sebenarnya kita juga yang terlalu mengidealkan luar negeri kak? Sebenarnya termasuk sering yang ditanyakan ke aku sih ya. Menurut aku ini valid banget nih, valid. Tapi kalian harus juga melihat dari sisi lain agar seimbang. Karena banyak orang-orang itu ya seperti di TikTok, Instagram itu kayak terlalu mengidealkan untuk kabur aja dulu ke luar negeri tanpa memperhitungkan seperti risikonya dan tantangannya. Tetapi di sisi lain, keresahan anak muda terhadap sistem dan juga kondisi dalam negeri juga dipertanyakan gitu, real juga. Nah, jadi makanya kita perlu untuk berpikir kritis. Apakah kita kabur itu untuk lari dari masalah atau untuk mencari solusi baru? Nah, jika yang kedua, maka itu merupakan langkah yang strategis, bukan sekedar pelarian gitu. Oke. Nah, setelah kita diskusi gitu ya, beberapa Kak Sakti juga udah menyampaikan beberapa perbedaan gitu dan juga mendengar insight baru gitu mengenai apa yang terjadi di luar negeri dan juga di dalam negeri. Kira-kira nih, kalau dari Kak Sakti sendiri setuju nggak dengan hashtag kabur aja dulu ini, atau ada kakak punya pendapat lain atau pandangan lain gitu mengenai hashtag kabur aja dulu ini? Oke, aku setuju banget sih. Aku setuju banget nih. Tapi dengan catatan, kalian boleh pergi, tapi jangan lupa pulang. Kalian boleh pergi ke luar negeri sejauh mungkin untuk menyerap ilmu, meningkatkan wawasan, memperluas jaringan. Tapi at the end, itu yang paling keren adalah mereka yang kembali dan memperjuangkan untuk membangun negeri ini gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi coba yang mau bangun Indonesia? Aku mungkin ada pertanyaan nih buat Kak Sakti. Oke tuh. Karena berbicara tentang ke luar negeri gitu ya, tentang kabur aja dulu. Kakak ada ngerasain nggak hal yang paling sulit yang kakak rasain ketika beradaptasi di luar negeri? Atau enggak, misal kakak dari Indonesia nih, terus kakak pindah ke luar negeri, kira-kira apa sih kayak yang kakak shock gitu? Wah, di luar negeri gini-gini banget ya. Apa sih yang bikin sulit beradaptasi? Ya. Sebenarnya nggak ada yang sulit banget ya, tapi mungkin ada beberapa yang harus aku adaptasi dari diri aku. Yang pertama itu tentu aja soal cuaca, karena kan beda banget ya cuaca tropis dengan cuaca 4 musim gitu. Nah, terus juga dari orang-orangnya juga, individualnya di luar negeri itu cenderung lebih individualis. Oh Nah, individualis. Ya. jadi kan kita kan kayak sering bergerombol, rame-rame, di luar negeri itu enggak. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita tuh kayak sebagaimana mungkinnya gitu loh. Nah, terus juga yang ketiga tentu aja makanannya sih. Makanan di luar negeri tuh kayak hambar banget, Pak, asli. Kurang micin kayaknya. Kurang micin ya. Ini kenapa orang-orang luar tuh pinter karena gak pakai micin kan? Iya benar sih kan. Masuk akal ya. Tapi minusnya Tapi- rasanya kurang ini ya, kurang Iya. nendang ya. Nah, itu sih. Oke. Paling terakhir kalau misalnya kalian homesick aja sih. Homesick. Homesick. Mau bisa fit kalau sama orang tua gitu kan. Itu sih. Kalau dulu, kalau Kak Sakti sendiri gitu ya, masalah ngatasin masalah makanan. Dulu Kak Sakti di luar negeri ini lebih sering masak kah atau lebih sering beli makanan? Oh iya betul. Jujur aja nih, sebenarnya aku lebih enjoy buat beli ya, karena aku nggak harus masak gitu. Tapi mengingat di luar negeri itu sangat mahal, jadi aku terpaksa masak. Masa mas. Ya, nah aku juga bawa bumbu-bumbu dari Indonesia. Jadi kalau aku kangen Indonesia, aku tinggal masak aja. Jadi aku kayak keinget, wah itu kayak Indonesia nih gitu. Oh jadi kita masak di luar negeri tapi tetap cita rasa Indonesia gitu. Oke deh. Karena itu tadi kita lanjut lagi ya mengenai tadi kan lebih baik kabur aja, masa kabur aja setuju mengenai hashtag kabur aja dulu kan, bukan soal pelarian tapi mungkin ada strategi tertentu gitu. Nah tapi menurut kakak nih, apakah perlu ada yang dibenahi dari sistem di Indonesia ini biar teman-teman semua tuh nggak milih kabur tapi tetap ada di Indonesia untuk pendidikan dan karirnya seperti itu? Sejauh ini sih yang aku pikirin sebenarnya banyak banget ya. Tapi kalau misalnya kita bisa urutin ya dari yang paling besar itu ada 3 sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada reformasi pendidikan yang lebih fokus ke arah critical thinking, bukan sekedar menghafal aja. Yang kedua itu ada perbaikan sistem pekerjaan yang lebih adil dan transparan. Dan yang terakhir, tapi gak kalah penting nih,
budaya meritokrasi. Nah, ini budaya yang dimana kayak menghargai, benar-benar menghargai terkait dengan kerja keras dan juga kemampuan. Aku yakin banget kalau misalnya tiga hal tersebut diperbaikin, pasti banyak anak muda yang bakal stay dan membangun negeri ini gitu. Wah, menarik menarik. Oke deh, keren banget ya, jawaban juga pendapat dan juga insight baru gitu yang disampaikan Kak Sakti. Betul betul Nah, betul. karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di diskusi kali ini dan mungkin bakal ada kita diskusikan lebih lanjut mungkin di luar dari podcast ini gitu ya. Betul. Nah, dari Kak Sakti ini ada nggak pesan-pesan atau closing statement buat para generasi muda dalam menanggapi kondisi dalam negeri ini dan juga munculnya hashtag fenomena kabur aja dulu? Silakan Kak. Oke, mungkin buat teman-teman ya generasi muda ya, kita memang lahir di masa-masa yang penuh dengan tantangan. Tapi itu malah menjadi peluang buat kita buat nunjukin siapa kita sebenarnya gitu. Jadi kalian jangan takut buat pergi, jangan takut buat pergi sejauh-jauhnya. Tapi jangan lupa buat kembali gitu. Jadilah generasi yang melek akan dunia. Tapi tetap berakar pada tanah sendiri. Dan pada akhirnya kan yang bisa merubah Indonesia kan cuman anak-anaknya ya, anak-anak mudanya ya. Nah, kalau kita kabur semua kan nggak bisa gitu. Jadi saran aku, kita harus kembali nih, karena yang bisa membawa perubahan ya kita, yang berani tinggal dan memperjuangkannya gitu. Sama ini, aku mungkin ada mau minta pendapat gitu dari Kak Sakti. Menurut Kak Sakti, ketika kakak berpengalaman di luar negeri, itu benar-benar membawa pelajaran baru yang banyak banget atau sebenarnya ya sama-sama aja kayak di Indonesia? Banyak gak pelajaran yang kakak dapat di luar negeri gitu? Sebenarnya banyak banget sih yang aku dapetin sih. Di sana tuh aku lebih bisa buat mandiri. Karena kan di sini kayak aku bisa sama teman-teman, di luar aku kayak mandiri banget gitu. Karena itu harus yang dipaksakan banget dari diri kita. Dan juga cara aku melihat masalah tuh sekarang udah kayak berbeda gitu. Kayak mungkin buat teman-teman yang lagi banyak masalah gitu kan, pasti kayak pusing banget ya. Nah, tapi sekarang apa ya? Lihatnya itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai apa ya? Solusi lah gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin soal masalah ya, itu kan ada 3 step. Ada fakta, masalah, solusi. Jadi sebenarnya kita jangan pikirin yang enggak sih gitu. Dan yang terakhir mungkin aku lebih bisa menghargai waktu. Karena di luar negeri itu kayak bener-bener waktu tuh kayak berharga banget. Kayak aku telat semenit aja ya. Itu aku udah ditegur sama dosen aku kayak mungkin next time kamu bisa lebih cepat ya gitu-gitu. Oh, oh iya. Jadi penasaran mengenai waktu perkuliahan di luar negeri seperti apa sih Kak? Perbedaannya dengan di Indonesia tuh? Sebenarnya gini, kalau di luar negeri itu nggak sepadat di Indonesia gitu. Nah, kalau kita kan kuliah ya, gitu kan 24 SKS gitu, dari Senin sampai Jumat, 3 SKS, 3 matkul semua kan pusing gitu. Nah, kalau di luar tuh enggak, kalian cuma dapat 4 matkul, 5 matkul, dan itu cuma 3 hari doang. Jadi aku dapat tuh cuma hari Rabu, Kamis, Jumat. Yang dimana kita bisa lebih buat explore gitu. Jadi kayak dosen tuh nggak yang satu arah doang gitu, dia dua arah. Dan dia pengen kita tuh lebih mandiri buat mengeksplor hal-hal baru yang dimana itu bisa kita pakai buat material di kelas gitu. Keren banget ya di luar negeri ya. Nah, ternyata sangat efisiensinya Iya, waktu keren ya. banget ya. Keren banget, keren keren. Nah, kalau kalau menurut kakak sendiri, cara sistem pendidikan yang di luar negeri itu efektif nggak kak? Yang tentang explore itu? Menurut aku itu efektif banget ya, karena kita tuh kayak nggak ada sesuatu yang menghalangi kita buat mengeksplor gitu. Kayak di sini kan kayak kita cuma dikasih materi A, ya udah kita stuck di A gitu. Di luar tuh nggak, kayak aku bisa bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C gitu. Jadi aku bisa lebih memperkaya ilmu aku. Jadi nggak yang cuman stuck di satu materi doang. Tuh. Wah, sangat menarik sekali ya Tuh. dari Kak Sakti itu sendiri. Iya, banyak banget. Semoga apa yang sudah disampaikan juga walaupun singkat tapi sangat bermakna buat teman-teman semua yang sedang menonton ini. Nah, paling untuk ada nggak pesan buat teman-teman bisa diituin kepada teman-teman semua? Oke, mungkin tadi pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya, tadi pesan penutup mungkin aku udah Iya, sampaikan ya. ya. Mungkin buat teman-teman yang masih kepo nih sama kuliah di luar negeri atau experience di luar negeri itu seperti apa, kalian bisa langsung DM di Instagram aku aja ya, @Emmanuel_Sakti. Oke. Oke, baik, terima kasih buat Kak Sakti udah nyempetin waktu dan sharing di Exonomic volume pertama ini, dan juga semoga apa yang sudah disampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi dengerin dari penyampaian yang disampaikan Kak Sakti, aku banyak banget ilmu baru dan juga pengalaman yang Kak Sakti sampaikan tuh benar-benar ngebuka aku sih tentang di luar negeri itu. Nah, Sama-sama. aku juga punya notes buat para penonton. Apa tuh? Kalau para penonton dan juga penonton yang dengerin podcast kita ini selalu ingat ya,
dari pengalaman Kak Sakti itu aku bisa dapat kesimpulan kalau kabur itu bukan selalu bentuk kita menyerah gitu sebagai di kondisi sekarang ini. Kadang kabur aja dulu itu merupakan salah satu cara bagi para masyarakat untuk cari napas istilahnya biar bisa lari lebih jauh lagi. Karena Kak Sakti juga bilang kan, meskipun kita udah kuliah di luar negeri, tetap aja kita nggak boleh lupakan buat kembali ke negara kita, buat kita ngabdi ke negara kita sendiri. Betul, betul, betul. Nah itu benar-benar ilmu yang aku dapat saat ini yang benar-benar berguna banget dan bermanfaat banget sih sama aku. Dan Oke. mungkin sekian saja dari ekonomi kali ini. Tar dulu. Kita ada closing statement nih buat teman-teman juga. Oke. Tadi Kak apa Sakti sudah, sekarang kita. Oke, boleh, kita mulai. Merantau bukanlah tentang melarikan diri, tapi tentang menemukan jati diri. Dan pulang bukanlah berarti berhenti, tapi tentang memulai sesuatu yang lebih besar. Mari kita jadikan setiap langkah kita, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai langkah untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, see you di Exonomy volume selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.